Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Andra Oktavia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengurutkan pecahan. Mau tahu bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Yang pertama, kita akan mengurutkan pecahan biasa yang berpenyebut sama. Contoh dan cara pengerjaannya. Soal yang pertama, urutkanlah bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Karena penyebutnya sama, jadi langsung kita lihat saja pembilangnya ya. Di situ ada angka 4, 2, 5, 3, 1. Kita lihat bilangan terbesarnya, yaitu angka 5. 5 per 5, selanjutnya 4 per 5, selanjutnya 3 per 5, selanjutnya 2 per 5, dan yang terakhir 1 per 5. Kemudian soal yang kedua, urutkanlah bilangan pecahan berikut dari yang terkecil. Karena penyebutnya sama, kita lihat pembilangnya. Ada angka 3, 1, 4, 2. Angka yang terkecilnya adalah 1 per 4, kemudian 2 per 4, kemudian 3 per 4, dan yang terakhir 4 per 4. Bagaimana? Mudah bukan? Yang kedua, mengurutkan pecahan biasa yang berpenyebut beda. Contoh dan cara pengerjaannya. Soal pertama, urutkanlah bilangan pecahan berikut dari yang terkecil. Lihat, penyebutnya berbeda bukan? Yang atas adalah pembilang, yang bawah penyebut. Biar kalian ingat ya. Karena penyebutnya beda, maka kita harus cari KPK-nya. Kita gunakan cara KPK yang bilangan loncat atau bilangan kelipatan. Bilangan kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Bilangan kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Bilangan kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Bilangan kelipatan 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Dan kelipatan yang sama dari 2, 3, 4, dan 6 adalah bilangan 12. Jadi, KPK dari 2, 3, 4, dan 6 adalah 12. Maka dari itu, penyebutnya kita ganti menjadi 12. Sekarang, kita ubah ya. 2, supaya jadi 12 itu dikali 6, maka 1 dikali 6 sama dengan 6. 3 jadi 12 itu karena dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian 4 jadi 12 itu karena dikali 3. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Dan yang terakhir 6 jadi 12 itu karena dikali 2. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Setelah penyebutnya sama, maka yang kita lihat adalah pembilangnya. Kita urutkan dari yang terkecil. 6, 4, 9, 8. Yang terkecil adalah 4. Tapi yang kita tulis adalah soalnya ya. Yaitu yang kita tulis, yang kita pindahkan adalah 1/3-nya. Kita pindahkan. Kemudian yang terkecil selanjutnya adalah 6. 1/2-nya yang kita pindahkan. Kemudian yang terkecil selanjutnya 8, maka 4/6-nya yang kita pindahkan. Dan yang terakhir 9. 3/4-nya yang kita turunkan. Ini dia hasilnya. Selanjutnya yang ketiga, kita akan mengurutkan pecahan desimal. Urutkanlah bilangan desimal berikut dari yang terkecil.
0,52, 0,55, 0,54, 0,53, dan 0,51. Karena bilangan satuannya 0 semua, maka yang kita lihat adalah bilangan persepuluhnya. Yang Bu Guru tandai dengan garis warna toska ya. Ternyata sama juga bilangan persepuluhnya. Maka dari itu yang kita lihat adalah bilangan per seratusnya. Bu Guru tandai dengan garis warna kuning. Bilangan per sepuluhnya. Setelah itu, kita urutkan saja bilangan per sepuluhnya dari bilangan yang terkecil. Ada angka 2, 5, 4, 3, 1. Yang terkecil adalah 1, 0,51. Kemudian 2, 0,52. Kemudian 3, 0,53. Kemudian 4. Kita coret, kita tulis 0,54 dan yang terakhir 5, 0,55. Contoh soal yang kedua. Jika satuannya sama, maka yang akan kita lihat adalah bilangan persepuluhnya. Bilangan persepuluhnya akan kita garis bawahi ya, supaya membedakan mana bilangan satuan, persepuluhan, dan perseratusan. Ini yang Bu Guru tandai dengan garis. Ada angka 3, 2, 5, 4, 1. Kita akan urutkan dari yang terkecil, yaitu angka 1. Jadi yang kita tulis adalah 0,15. Setelah itu 0,25. Setelah itu 0,35. Setelah itu 0,45. Dan yang terakhir 0,55. Selanjutnya, kita akan mengurutkan bilangan desimal dari yang terbesar. Sama seperti tadi, karena satuannya semua angka 0, maka yang kita lihat persepuluhannya. Kita garis dengan warna toska. Garis itu berguna untuk membantu kalian untuk melihat angka-angka yang harus kalian lihat. Sekarang kita urutkan dari bilangan yang terbesar. Yang terbesar adalah 4, 0,47. Kemudian yang terbesar selanjutnya adalah 2. Karena 0,2-nya ada 2, maka kita lihat perseratusannya. 2 dan 4. Yang terbesar adalah 0,24. Baru setelah itu kita tulis 0,22. Selanjutnya, bilangan persepuluhannya sama lagi, 1. Maka yang kita lihat juga perseratusannya, 8 dan 2. 8 dan 2 yang terbesar adalah 8. Maka yang kita tulis adalah 0,18. Baru setelah itu 0,12. Soal yang keempat. Di sini 0,2 adalah bilangan per 10. 0,18 adalah bilangan per 100. Karena berbeda, maka kita ubah semuanya menjadi bilangan per 100. Caranya yaitu dengan menambahkan angka 0 di belakang bilangan persepuluhan. Jadi kita tinggal tambahkan angka 0. Itu Bu Guru tandai dengan garis warna berbeda. Biar kalian tahu bedanya ya. Setelah ditambahkan angka 0, baru kita urutkan dari bilangan per 10-nya. Mana yang lebih besar? Ada 2, 1, 4, 1, 3. Yang lebih besar adalah 4. 0,40, kemudian 0,30, kemudian 0,20. Kemudian yang terakhir kita lihat perseratusannya ada 8 dan 2. Yang terbesar adalah 0,18 dan yang terakhir 0,12. Seperti itu anak-anak. Mudah-mudahan kalian memahaminya ya. Kalau tidak, kalian bisa mengulang-ulang video ini sampai kalian paham ya. Selanjutnya, kita akan mengurutkan berbagai macam pecahan. Pecahan itu kan banyak jenisnya, jadi coba kita urutkan kalau pecahannya berbeda-beda apakah bisa atau tidak. Kita urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil. Di sini ada 45%, 3/4, 0,8, 2/5, dan 1,6. Yang pertama kali kita lihat adalah yang pecahan biasa. Kita lihat penyebutnya. Ada 4 dan 5.
Jika pada pecahan biasa penyebutnya adalah angka 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, atau 50, maka bisa dengan mudah kita ubah menjadi persen. Jadi, pecahan-pecahan tersebut bisa kita ubah menjadi persen. 45 adalah bilangan persen, jadi tinggal kita turunkan saja. Kemudian 3/4 kita ubah menjadi pecahan per 100. 4 kali 25 kan 100, maka 3 dikali 25 juga, yaitu 75%. Kemudian 0,8 kan per 10. Supaya jadi per 100, kita tinggal tambahkan angka 0 di belakang 8. Jadi hasilnya 80%. Selanjutnya 2/5. 5 supaya jadi 100 itu kita kalikan dengan bilangan 20. Maka 2 juga kita kali 20, yaitu 40%. Dan yang terakhir 1,6. 1,6 bilangan per 10, supaya jadi per 100 tambahkan 0. Jadi 160%. Tinggal kita urutkan dari bilangan yang terkecil. Yang terkecil adalah 40%. Yang kita tulis soalnya ya, 2/5. Kemudian 45% kita tulis 45%-nya, kemudian 75%, 3/4-nya yang kita turunkan, 80%, 0,8 yang diturunkan, 160%, 1,6-nya yang diturunkan. Dan ini dialah hasilnya. Selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan pecahan berikut ini dari yang terbesar. Ada 1,6, 30%, 7/4, dan 1, 2/6. Seperti yang tadi, kita lihat penyebutnya terlebih dahulu. Apakah termasuk kriteria yang bisa diubah menjadi persen, 4, dan 6? Ada tidak di kriteria tersebut? Ternyata 6 tidak bisa ya. Jadi kita harus menggunakan cara lain. Kita gunakan cara berikutnya, yaitu kita ubah semua pecahan menjadi bilangan desimal. Desimal itu yang koma-komaan ya sayang. Nah, karena 1,6 udah desimal, kita turunkan. 30% adalah per 100. Kalau per 100 itu dua angka di belakang koma kalau mau dijadikan desimal. Maka 30% kalau didesimalkan menjadi 0,30. Selanjutnya, 7/4. Untuk mengubahnya menjadi desimal, maka harus kita bagi. Cara membaginya adalah 7 dibagi 4. 7 dibagi 4 sama dengan 1. 1 kali 4 sama dengan 4. Kemudian kita kurangin. 7 kurang 4 sama dengan 3. 3 bagi 4 tidak bisa. Maka kita tambahkan koma di belakang angka 1 dan kita tambahkan 0 di belakang angka 3. 30 dibagi 4 sama dengan 7. 7 kali 4 sama dengan 28. Kemudian kita kurangkan. 30 kurang 28 sama dengan 2. 2 bagi 4 tidak bisa. Maka kita tambahkan 0 di angka 2. 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Maka 7/4 jika diubah jadi desimal menjadi 1,75. Selanjutnya kita akan mengubah 1, 2/6 menjadi pecahan biasa, yaitu 1 kali 6 tambah 2/6 sama dengan 1 kali 6, 6 ditambah 2. 6 tambah 2 berapa anak-anak? Ya, 6 tambah 2, 8. Jadi hasilnya 8/6. Setelah itu kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Jadi hasilnya 4/3. Barulah kita bagi. 4 bagi 3. 4 bagi 3 sama dengan 1. 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian kita kurangkan ya. 4 kurang 3 sama dengan 1. 1 dibagi 3 tidak bisa. Maka 1 yang atas kita tambahkan koma di belakangnya. 1 yang di bawah kita tambahkan angka 0. 10 bagi 3 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 10 dikurang 9 sama dengan 1. 1 dibagi 3 tidak bisa. Maka 1 yang di bawah kita tambahkan angka 0. 10 dibagi 3 sama dengan 3.
3 kali 3 sama dengan 9. 10 dikurang 9 sama dengan 1. Dan seterusnya. Penghitungannya tidak Bu Guru lanjutkan, karena pasti hasil akhirnya adalah 1,33333. Tapi untuk menyelesaikan pecahan desimal ini, maka dua angka saja di belakang koma, ya. Jadi, 1,33 saja yang ditulis. Oke? Kita akan mengurutkan dari bilangan yang terbesar. Tapi 1,6 adalah bilangan per 10, sedangkan 0,30 adalah bilangan per 100. Maka supaya sama, kita ubah semuanya menjadi bilangan per 100. 1,6-nya kita tambahkan angka 0, jadi 1,60. Setelah semuanya sama menjadi bilangan per 100, kita lihat satuannya. Satuannya 1011. Yang kita lihat adalah satuan 1. Karena sama, kita lihat persepuluhannya. Ada 6, 7, dan 3 yang ditandai warna kuning. Nah, yang paling besar adalah 1,75. Kita turunkan 7/4-nya. Kemudian 1,60. Kita turunkan 1,6-nya. Selanjutnya 1,33. Kita turunkan 1/2/6-nya. Dan yang terakhir adalah 0,30. Jadi 30%-nya yang kita turunkan. Ini dia hasilnya. Anak-anak dibutuhkan kesabaran dan ketelitian di dalam mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Jadi kalian harus terus berlatih, bersabar, dan teliti. Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe Octavia Andra Channel, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.